Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur pada hari ini karena masih lagi dapat bersama-sama menjalankan ibadah. Diharapkan semua guru sekolah minggu serta anak-anak sentiasa dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulakan ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama tutup mata, tunduk, dan berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama untuk menjalankan ibadah. Sertailah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat memuji dan memuliakan Engkau dalam keadaan yang begitu tenang sekali. Hapuskanlah segala kosa-kosa gelap yang ingin mengganggu tumpuan dan perhatian kami dalam ibadah ini Tuhan. Begitu juga dengan anak sekolah minggu yang dalam proses untuk menyertai program ini, sertailah dan berkatilah mereka supaya berjaya bersama-sama kami. Tidak dilupakan juga bagi anak sekolah minggu yang tidak dapat bersama-sama dengan kami pada hari ini, berkatilah mereka supaya pada minggu seterusnya mereka berada bersama-sama dengan kami. Tidak dilupakan juga Tuhan Yesus, guru sekolah minggu yang melayani Engkau pada hari ini, sertailah mereka supaya semua program dan aktiviti berjalan seperti biasa dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Amin. Baiklah anak-anak Tuhan Yesus, selamat beribadah dan diharapkan kita dapat bersama-sama pada ibadah yang seterusnya. Mari kita berdoa persembahan. Bapa kami yang di surga, sebentar tadi kami telah memberikan persembahan, tanda ucap syukur kami kepada Engkau. Terimalah persembahan ini supaya menjadi seluruh berkat daripada Engkau. Mari kita sama-sama mengatakan, Ot amat ahai sit surga, posuse ngarannu, porikoto i kerajaannu, posunoi kenginannu, yad ke isi surga, yadina isi pemukunan. Tahakayo koino itadawditi dokakanan romiuma ompadaono ikasadan sa yad koyo koy diti nakapangalo ni sada dit ongulun dikisada sidahay amuko magazadahay silpen suban inay nga pulubuso koino antad sid karaatan sabab ikaw no isangano ikarajaan umikawasan umikahormatan sampai penday. Amin. Anak-anak, nah sebentar tadi kamu sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan sudah memberikan persembahan kan? Nah, saat ini mari kita duduk diam sebentar, mari kita mendengar cerita Alkitab. Tetapi sebelum mendengar cerita Alkitab, mari kita berdoa dahulu.
Tuhan Yesus, kami yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau melayakan kami, anak-anak-Mu, sucikan hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan. Tuntunlah kami agar bisa memahami maksud firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan berpedoman pada firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengar cerita Alkitab yang diambil dari Matius 9 ayat 9 hingga 13 yang bertajuk Yesus memanggil Matius. Kota Kapernaum dikuasai oleh kerajaan Roma. Sebab Matius adalah orang Yahudi dan bekerja sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai bertugas meminta sebagian uang dari semua orang Yahudi untuk kerajaan Roma. Orang-orang Yahudi tidak menyukai Matius karena suka meminta lebih uang dari biasanya. Matius adalah orang berdosa karena dia tidak mengasihi sesamanya. Suatu hari Tuhan Yesus berjalan ke Kapernaum dan melihat Matius sedang sibuk bekerja. Tuhan Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Matius sangat kaget dan gembira, lalu dia berdiri dan berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Matius tahu bahwa dia adalah orang berdosa dan dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kemudian Matius mengundang Tuhan Yesus dan semua muridnya untuk makan di rumahnya. Orang Farisi melihat itu dan berkata kepada murid, "Mengapa gurumu makan bersama orang berdosa?" Tuhan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit." Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian Matius melayani Tuhan Yesus dan menulis sebuah buku yang disebut Injil Matius. Nah, anak-anak, maksud firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi adalah Tuhan Yesus seperti dokter datang menyelamatkan orang-orang berdosa yang memberikan orang sakit. Jadi Tuhan bukan hanya datang kepada orang-orang yang benar saja, melainkan kepada orang-orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang berdosa dan Tuhan mau berteman, bahkan memanggil Matius si pemungut cukai menjadi muridnya. Sejak saat itu Matius meninggalkan pekerjaannya dan menjadi pengikut Yesus seumur hidupnya. Nah, anak-anak, kita ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita sebagai orang berdosa. Dia ingin memulihkan hidup kita sehingga kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Biarlah kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Dari cerita ini kita mau belajar, meskipun kita orang berdosa, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Walaupun kita selalu nakal di rumah, tidak mendengar nasihat orang tua kita, suka mengganggu teman-teman, suka marah-marah, suka bercakap kasar dengan teman-teman, tapi Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita. Dan Dia memanggil kita untuk datang dan menjadi pengikut-pengikut yang setia. Dia tidak memilih kita karena kita benar, tapi karena Dia mau kita jadi anaknya yang mau dipakai oleh Dia untuk memberitakan Injil keselamatan Tuhan, dan Tuhan mau agar kita menjadi pengikut setia mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali kedua kalinya. Nah, anak-anak, bagaimanakah respon kita? Apakah kita menerima panggilan itu untuk menjadi murid Tuhan Yesus? Nah, anak-anak, objektif pelajaran kita pada hari ini ialah pertama, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Dia tidak memilih orang-orang yang berdosa ataupun tidak berdosa. Dan kedua, kita tidak boleh
kasih Yesus. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus. Indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Di sini saya bacakan Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku akan mengajar kalian menjala orang." I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Jadi adik-adik, sebentar tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan pada saat ini kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita kunci tangan, kita tunduk kepala, kita tutup mata, dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau menyertai kami sepanjang ibadah kami hari ini. Berkati setiap kami yang mendengar, supaya kami dapat mengerti tentang firman-Mu dan menjadi bekalan rohani dan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hidup. Pimpin dan sertai kami
supaya apapun yang kami lakukan selepas ini, Engkau yang senantiasa melindungi kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menutup ibadah ini. Amin.